Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Berjumpa lagi di Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Kayak mau pinjam duit gini. Enggak, belum. Mungkin nanti, agak nanti. Ini kan kita sambil bertemu ini kan tidak ada potensi pinjam duit sih kan. Apalagi nggak kerasa nih, Beb nih. Ini Ramadan udah mulai menuju akhir-akhir. Iya. Mulai mengejar malam Lailatul Qadar. Gimana nih, Beb? Sambil dakwah, sambil puasa ada tantangan tersendiri, Beb? Iya sih. Kan kalau dakwah tuh ngomong terus ya. Nah, kering Jadi pasti di sini kering. kan. Makanya biasanya kalau sahur tuh harus banyak minum air anget gitu. Oh. Jadi, Dan ngomong-ngomong banyak ini juga. Ramadan sudah mau berakhir. Sadana seneng atau sedih? Saya ya senang juga Oh seneng. karena sudah menuju Lebaran ya kan, Bib. Tapi ada sedihnya juga Kenapa? karena program kita akan segera. Kirain Kenapa tiba-tiba jujur ya? Kirain orang-orang soleh itu orang-orang yang dekat kepada Allah kalau akhir Ramadan biasanya muwadda ya Ramadan, Apa ini, Bib? muwadda alaina bil ghufran. Selamat tinggal bulan Ramadan, semoga kami ditinggalkan dengan ampunan dari Allah. Mereka tuh sedih sambil menangis. Tapi tentu beda ya air matanya. Air matanya Iya. ada miripnya juga. Ada air mata yang manusia, ada air mata yang buaya. Wow. Beda ya. Kan tujuannya kan dakwah juga Oh kan, iya, Bib, ini iya. kan sesuatu yang jadi maksudnya sedih juga kadang kayak waduh gimana nih Peluang dakwah masih jadi dikit. bisa sharing lagi dengan citizen kan gitu. Nah, ini kita sambung langsung nih, Bib, nih. Ini kan tadi saya sudah bertanya ada nggak tantangan-tantangan menjadi pendakwah ya? Mm-mm. Atau disebutnya ini ustadz gitu. Iya. Sebenarnya ustadz tuh apa sih, Bib? Atau kalau kan banyak tuh orang-orang yang bahkan mengatasnamakan dirinya ustadz gitu. Nah, sebenarnya ustadz nih apa nih, Bib? Iya, ustadz itu sendiri artinya guru. Ustadz ini Ustadz itu guru. artinya guru. Bahkan kalau di Al-Azhar di Mesir, ustadz itu gelar yang setara dengan profesor kalau di sini. Jadi udah prof nih. Udah profesor di bidang agama Islam, entah itu tafsir, akidah, fikih, itu dipanggilnya ustadz. Berarti keilmuannya tervalidasi gitu ya, Bib? Bukan cuma tervalidasi, sudah puncak keilmuannya, sudah profesor dia. Jadi bayangkan bergengsinya gelar ustadz kalau di Al-Azhar. Tapi kalau di sini ustadz itu adalah guru di bidang agama biasanya. Artinya orang yang mengerti agama. Itu kan akar katanya dari bahasa Arab ustadun. Itu artinya guru. Dan biasanya mengacu kepada guru agama. Meskipun kalau dari segi bahasa dia nggak spesifik harus guru agama, tapi semua guru ya dipanggil ustadz. Karena dipahami di Indonesianya sebagai guru yang arahnya ke agama gitu. Ke agama. Nah, kalau dia ada orang yang mengaku ustadz, tentu itu dosanya sangat serius. Begitu ya? Iya, karena kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke orang yang lebih tahu. Jangan kamu sok tahu. Lebih baik tidak tahu daripada sok tahu. Lebih baik tidak paham daripada salah paham. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku, jangankan ustadz ya. Kita itu mengaku sesuatu atau mengambil gelar yang bukan kompetensi kita aja itu nggak boleh. Baik. Artinya kita mengambil hak yang bukan hak kita. Nah itu masuknya dalam kezoliman akhirnya. Kalau mengaku itu tadi. Iya. Kalau dianggap oleh orang, bagaimana? Ya dia harus denial dong, harus mengklarifikasi. Maaf saya bukan ustadz. Misalnya kadang tuh Habib kan orang manggil, wah kok mukanya Arab. Habib. Nah kalau dia bukan Habib seharusnya dia mengklarifikasi. Oh maaf saya bukan Habib. Jangan sampai orang menganggap kita ustadz itu sudah sesat kemudian nyesatin orang karena kita nggak punya ilmunya. Karena itu bukan panggilan kehormatan ya. Bukan karena saya pengen menghormati ini dipanggil ustadz. Banyak orang kan pengen menghormati gitu, manggilnya ustadz. Karena Enggak. kayak waduh ngerti ngomong
ngomong agama banyak sedikit langsung kayak Ustadz. Iya. Gitu. Atau pakai ornamen-ornamen yang Iya. kayak Ustadz sedikit sudah dipanggil Ustadz. Abu Nawas itu pernah. Oh. Suatu hari di pasar dia pakai sorban, pakai jubah. Iya. Terus dipanggil Ustadz. Itu yang pecinya merah ini ya, ungu itu. Iya, Ustadz Iya, kata sih, dia, gambar. Ustadz. Terus kata Abu Nawas, saya bukan Ustadz. Loh, pakaian gini Ustadz lah. Kalau hukumnya ini apa? Nggak tahu kata dia. Loh, kalau hukumnya itu nggak tahu kata dia. Ya gimana sih? Nah yang bilang Ustadz kan siapa ya? Nah Beb? makanya Gitu. akhirnya kata dia, kamu nih gimana? Sudah pakai sorban, pakai jubah, nggak bisa jawab pertanyaan. Oh gitu. Kalau gitu gini, dia buka sorbannya, dia pakein ke sana, dia buka jubahnya nih pakai. Jawabannya yang kamu tanyakan tadi apa? Ya nggak tahu. Sudah sama aja kata dia. Jadi bukan perihal penampilan ya, Beb, ya. Iya. Dan bahkan bukan tentang panggilan kehormatan, Iya, tapi tentang keilmuannya memang. tentang keilmuannya. Itu murni tentang keilmuan. Jadi sakral sekali nih panggilan Ustadz ini. Iya, sebagaimana seorang yang bukan hadis disebut hadis, itu kata Nabi, siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka tempat duduknya sudah tersedia di neraka. Sudah lagi-lagi sudah tersedia Di neraka, sudah dibookingin. Kalau dia bukan perkataannya Nabi, di aku pertanyaannya Nabi. Nah begitu juga kalau orang bukan ustadz, dia ngaku-ngaku ustadz, artinya dia bisa menciderai nama Islam itu sendiri. Bahkan bisa menyesatkan orang lain. Nah karena itu hindarilah yang seperti itu. Saya aja yang jelas-jelas Habib gitu. Nggak pernah menyebut diri saya Habib gitu. Coba aja dicek Iya, saya cari di Instagram penampilan tuh, kita selama ini 30 hari ini nggak pernah saya Habib Ja'far, nggak pernah dong. Iya, Saya Husin Ja'far, biar orang lah manggil itu. Makanya saya cari di Instagram juga nggak Habib Ja'far, langsung Iya. langsung nama ya, Bib ya. Iya, makanya jadi biasanya ya orang itu semakin ustadz, semakin nggak mau dipanggil ustadz. Semakin nggak ustadz, semakin mengustadz-ustadzkan dirinya. Nah. Karena ustadz itu pasti rendah hati biasanya. Karena dia punya ilmu agama dan dia tahu bahwa ilmu terpenting itu adalah kerendahan hati. Makanya dia biasanya rendah hati. Sesuai kata pepatah berarti Bib ya. Semakin padi itu semakin merunduk, semakin banyak isinya semakin merunduk ini Bib. Iya benar. Walaupun sekarang batang padi sudah kuat-kuat, saya di kampung lihat tegak terus. nggak begitu merunduk. Nah, tadi bahkan dikatakan Habib bisa ibaratnya sampai menciderai Nama Islam. nama Islam. Nah, ini, Iya. kalau ini Bib nih, pendakwah atau ustadz nih lucu, boleh nggak sih ini Bib? Soalnya saya pernah ibaratnya, kan saya stand up comedian juga ya Bib ya. Mau jadi ustadz? Enggak, bukan. Kirain. Saya lebih aman nanya-nanya gini saja. Nah kalau seorang pendakwah terus lucu, itu kan gimana nih, boleh atau enggak? Terus soalnya ada perkataan bahwa agama nggak boleh dipercandain gitu. Sementara saya banyak lihat ustadz-ustadz yang lucu gitu. Gimana nih? Agama memang nggak boleh dibecandain, tapi bercanda boleh diagamain. Nah, gimana? Jadi kalau membercandakan agama memang nggak boleh, tapi kalau menjadikan canda sebagai metode dalam menyampaikan nilai-nilai agama ya boleh. Nabi juga kadang bercanda. Iya. Nabi itu kadang bercanda. Misalnya Nabi pernah menyampaikan satu hal penting dari agama, bahkan satu hal penting dari hal gaib. Ketika seorang nenek datang kepada Nabi, Nabi saya masuk surga nggak? Kata Nabi, nggak ada orang tua di surga. Nah. Ya, kata dia, bukan maksud saya. Itu bercandanya lebih ngeprank banget ya. Maksudnya yang bicara Nabi langsung. Iya, kata Nabi bukan maksud saya. Siapa saja yang tua yang masuk surga nanti jadi muda lagi. Nah, Nabi menyampaikan informasi tentang hal gaib, tapi metodenya dengan canda. Nah, jadi nggak ada masalah. Makanya banyak ustadz-ustadz itu yang lucu. Tapi lucunya itu dijadikan medium untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Karena kadang orang itu kan kita diperintahkan oleh Nabi untuk berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, kalau berbicara kepada masyarakat itu, kan kalau dengan canda kadang lebih bisa diterima. Nah, itu. Lebih relate. Lebih seneng dengerinnya tuh, Beb. Betul. Apalagi kalau canda itu kan, humor itu adalah bahasa paling awal.
Semua orang awam pasti bisa menikmati humor. Nah, karena itu kalau dakwah ini ingin turun sampai ke tingkat yang paling awam, biasanya menggunakan canda sebagai mediumnya. Sekaligus canda itu adalah medium yang paling pas untuk nyindir orang lain. Betul. Makanya Abu Nawas itu ketika menyindir Khalifah Harun ar-Rasyid kan takut, dia khalifah. Kalau dikritik langsung takut marah. Takut marah, takut dikejar ya. Iya. Nah, maka biasanya nyindirnya pakai canda-canda. Misalnya Harun ar-Rasyid pernah suatu hari mau lihat kesetiaan anak buahnya. Menteri-menterinya ini mau dilihat kesetiaannya. Kemudian nanya ke Abu Nawas, gimana cara nguji kesetiaan menteri-menteri saya? Oh, gampang. Abu Nawas ambil sorban yang bau banget. Oh, yang bau sana. Terus katanya, bilang ini dari kamu, sorbannya kamu, terus suruh cium ke menteri kamu satu persatu. Ini mohon maaf, sorban siapa ini? Sorbannya dari Abu Nawas dikasih ke Harun ar-Rasyid. Dibikin bilang, bau lah ya. Iya, dibikin bau dan suruh bilang ini sorban kamu. Oh, yes. Terus bilang ke menteri kamu, saya ini punya sorban, coba kamu cium. Katanya kalau sorban saya bau ini artinya masa kepemimpinan saya sudah akan berakhir. Nah, saya nggak tahu nih, coba kamu cium. Akhirnya digilir satu persatu. Nah, siapa yang bilang wangi, berarti menteri-menterinya ini nggak kompeten. Berarti dia munafik. Maka dia nggak bisa dipercaya, pecat aja. Ternyata hampir semuanya bilang, wangi. Meskipun karena ingin merayu sih. ingin terus menjabat lagi ya, Beb. Jujur saya juga dilema sih kalau kayak gitu sih. Meskipun wajah pasti nggak bohong ya. Gitu gitu. Menteri-menterinya juga kayak wangi gitu. Saya kan ini alisnya juga sempat kebakar beberapa kalau bau banget ya. aduh. Nah ini jujur ini terima kasih nih jawabannya nih. Iya. Ini jadi teman-teman juga jadi lebih berhati-hati untuk kalimat-kalimat ya sebagai pendakwah atau sebagai stand up comedian atau sebagai masyarakat biasa kan bercanda boleh, tapi membercandakan agama dengan menjadikan canda sebagai media dakwah ini itu sesuatu berbeda. yang berbeda ya, Pip. Atau membercandakan fenomena umat beragama yang lucu itu gak ada masalah. Nggak ada masalah juga. Tapi kalau agamanya ya enggak. Ya jangan ya, Pip, ya bahaya. Ini ngingetin juga nih untuk seluruh citizen, masih banyak lagi yang akan kita bahas, tapi di segmen berikutnya tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah.